Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dilarang naik ke atas bus, pengamen di Tangerang ngamuk rusak jendela bus membabi buta. Permasalahan warisan, pria 52 tahun di Tangerang tega bunuh kakak kandung. Jalan rusak di Kabupaten Lebak sering dikeluhkan warga, Pemda anggarkan 37 miliar untuk perbaikan. Kementerian Agama Kota Cilegon berencana akan memberangkatkan sebanyak 617 calon jamaah haji. Rencananya ratusan calon jamaah haji ini akan dibagi menjadi 2 kloter yang akan diberangkatkan pada tanggal 19 Mei sebanyak 389 jamaah dan 24 Mei 2025 sebanyak 231 jamaah. Sejumlah persiapan juga sudah disiapkan. Rencananya titik kumpul pemberangkatan di halaman gedung DPRD Kota Cilegon. Selain calon jamaah haji, terdapat 4 orang pemandu jemaah yang juga diberangkatkan. Para pemandu ini akan membantu para jamaah selama di Tanah Suci, terutama para lansia. Pihak Kementerian Agama mengingatkan calon jamaah untuk mempersiapkan segala keperluan, termasuk menjaga kesehatan, agar dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar. Jamaah di Cilegon ini ada 617, itu jumlah murni jamaah ya. Diberangkatkan itu insya Allah 2 kali pemberangkatan. Yang pertama itu tanggal 19 Mei, itu 1 kloter utuh jamaah Cilegon. Jumlah jamaahnya itu 389, ditambah 4 petugas kloter, jadi total 393. Pihak Kemenag juga mengingatkan kepada keluarga calon jamaah yang akan mengantar ke titik pemberangkatan agar dibatasi agar tidak terjadi penumpukan warga yang dikhawatirkan akan mengganggu proses pemberangkatan jamaah haji. Sebelumnya, ratusan jamaah yang akan diberangkatkan juga sudah melalui serangkaian persiapan seperti tes kesehatan dan manasik haji. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR telah menganggarkan 37 miliar rupiah untuk perbaikan jalan yang rusak. Perbaikan ruas jalan kabupaten dibagi menjadi 19 paket pekerjaan. Untuk perbaikan ruas jalan dalam kota terdiri dari 12 paket pekerjaan perbaikan jalan seperti ruas Jalan Juanda, Jalan Siliwangi, Jalan Langlang Buana, Jalan Bidin Surya Gunawan, Jalan Syekh Nawawi, dan Jalan Haji Samaya Bakti Manunggal. Dengan panjang perbaikan mencapai 12 km dengan anggaran mencapai 22 miliar rupiah. Sedangkan untuk perbaikan ruas jalan di luar Rangkas Bitung, ada 7 ruas jalan yang meliputi ruas Jalan Sukahujan Cigemblong, Jalan Kadu Bitung Bujal, dengan pengerjaan konstruksi beton dan di ruas Jalan Cileles. Selain perbaikan ruas jalan kabupaten, PUPR Lebak juga akan memperbaiki 3 jembatan, yakni Jembatan Maja, Jembatan Parung Kujang yang dikerjakan bersama TMMD. Dinas PUPR menargetkan pengerjaan jalan akan selesai sebelum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia nanti. Jalan di kita dianggarkan di angka 37 miliar dan ada 19 paket pekerjaan, yang 12 paket itu ada di dalam kota. Di antaranya itu ada Jalan Juanda, Jalan Siliwangi, Jalan Langlang Buana, Jalan Bidin Surya Gunawan, Jalan Syekh Nawawi, terus juga ada Jalan Haji Samaya, Bakti Manunggal, dan total penanganan di ruas jalan dalam kota itu di 12 km dengan kebutuhan anggaran di 22 miliar. Hingga saat ini, jalan di sejumlah titik di Kabupaten Lebak sangat memprihatinkan. Bahkan akibat kerusakan jalan, banyak warga yang ditandu berjalan kaki saat menuju pusat kesehatan terdekat. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.
Ratusan wajib pajak pemilik kendaraan bermotor masih mendatangi kantor Samsat di sejumlah wilayah di Provinsi Banten untuk mengikuti program pemutihan pajak. Namun di tengah melonjaknya warga yang akan membayar pajak, belangko STNK justru mengalami kekosongan. Seperti terjadi di kantor Samsat Kabupaten Pandeglang yang sudah terjadi sejak tanggal 17 April 2025 lalu. Meskipun demikian, masyarakat atau wajib pajak tidak perlu khawatir lantaran masih dapat melakukan pembayaran pajak kendaraannya. Untuk mengisi kekosongan belangko STNK tersebut, pihak kepolisian mempersiapkan surat pengganti atau surat keterangan pengganti dokumen atau SKPD yang bercap Korlantas Polri. Kekosongan belangko STNK ini terjadi di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Banten. Sampaikan bahwa kekosongan belangko STNK bukan hanya di Samsat Pandeglang, tapi di Samsat Polda Banten khususnya. Untuk di Pandeglang, kami sendiri sudah melakukan upaya langkah-langkah sebagai pemberitahuan kepada masyarakat khususnya bahwa kecelakaan belangko STNK tersebut sudah kami lakukan pencetakan jukrah dari Korlantas Polri. Nah, kalau faktor penyebabnya kekosongan ini apa sih, Bang? Kalau dilihat dari jukrah dari Korlantas yaitu tentang tender yang masih berlangsung di Korlantas Polri, sehingga menyebabkan kelangkaan di wilayah Samsat Polres jajaran se-Indonesia. Program pemutihan yang tengah berlangsung di sejumlah daerah termasuk di Provinsi Banten menyebabkan lonjakan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang membuat stok belangko mengalami kekosongan. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.